Pada saat tegangannya berubah, maka motornya itu akan menyesuaikan sikat berasnya itu. Coba ya. Tuh. Jadi mau secepat apa listriknya berubah, dia akan menyesuaikan teman-teman ya. Nah, walaupun kelihatannya seperti ada. Nah, di hadapan kita ini ada sebuah alat yang berfungsi sebagai stabilizer, teman-teman ya. Jadi mereknya Samoto, tipenya adalah SMT 8 kVA ya. 8 kVA, 8000 VA gitu ya. Alat ini berfungsi untuk menyetabilkan tegangan. Itu mau di rumah teman-teman, mau di toko gitu ya. Oke, ada motor balap lewat. Jadi kalau tegangan listrik di rumah teman-teman naik turun, alat ini tuh yang berfungsi untuk menyetabilkan. Jadi mau turun dia jadi awalnya mungkin 220 volt jadi 180 atau 190 atau bahkan mungkin sampai di 130 volt gitu ya. Alat ini bisa bikin keluarannya tetap di 220 volt, teman-teman. Dia toleransinya tuh cuma 3%. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, ini tuh toleransi outputnya dia cuma 3%, kecil banget teman-teman ya. Dan alatnya juga di sini tergolong ringkas gitu dengan kapasitas maksimum yang sampai di 8 kVA. Nah, ini sekarang mungkin kita coba ya, karena di toko saya itu peralatan sudah semakin banyak. Ada mesin ini soldering gitu ya, mesin apa namanya, pick and place. Alat-alat sudah semakin banyak, blower. Wah, jadi kalau seandainya ini nyala berbarengan gitu ya, yang misalkan 3D printer kan banyak heaternya gitu kan. Jadi pada saat heater nyala berbarengan tuh kadang lampu-lampu saya ini agak ngedrop, apalagi kalau AC di dalam studio itu saya hidupin. Jadi komputer aja ada 4, blower, solder, terus mesin 3D print gitu ya. Kadang juga kalau kita ngelas di depan atau ngidupin Videotron, itu listriknya kadang ngedrop pada saat ngelas gitu. Nah, makanya saya di sini akan menambahkan stabilizer seperti ini. Nah, sebelum saya pasang, itu mungkin saya akan lihat dulu bagian dalamnya seperti apa. Mungkin teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya ya, yang stabilizer 5 kVA itu saya pasang di di toko ibu saya. Dan ini sekarang yang 8 kVA. Ini kita coba bongkar dulu bagian dalamnya. Nah, berbeda dengan stabilizer yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi stabilizer yang ini tuh dia istilahnya stabilizer servo gitu ya, atau saya sih sering nyebutnya ini adalah stabilizer motor gitu. Kalau sebelumnya saya bongkar itu kan stabilizernya menggunakan relay sebagai pengatur tegangannya biar stabil gitu. Jadi misalkan tegangannya drop, si relay yang akan mengatur tegangannya biar stabil gitu. Sedangkan yang ini itu dia menggunakan motor, teman-teman ya. Dan motornya pun juga nggak main-main. Ini motornya ada di bagian tengah sini, dan di bagian ujung sini itu dia ada kayak sikat arang gitu ya di sininya. Nih, sorry di ujung dari yang berpendingin ini itu. Nah, kenapa di sikat arang itu di sini dipasangkan pendingin? Karena sikat arang itu kan bakalan kontak ke bagian tembaga di sini gitu. Dia bakalan milih nih, misalkan tegangannya drop nih. Dia si stabilizer Samoto ini otaknya bakalan mikir, ini saya harus belok kemana nih biar dia tegangannya tetap outputnya di 220 gitu. Jadi dia bakalan muter nih, sikat arangnya bakalan milih di lilitan yang mana dia bakalan bergerak gitu. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Gitu. Jadi dia bakalan muter. Ini sikat arangnya ada 2. Iya, ada 2. Jadi di sini sama di sini gitu. Nah, di motornya ini ada di bagian tengah. Nah, ini adalah lilitan, istilahnya kalau saya bilang selektor tegangan gitu ya. Simpelnya ada. Di bagian bawah juga ada trafo. Saya pikir trafo yang kecil ini mungkin sebagai catu daya untuk rangkaian utamanya. Oh ya, di sini juga ada relay, teman-teman. Di sini ada relay 2. Saya belum lihat rangkaiannya seperti apa.
Jadi mungkin ini untuk relay startup bisa jadi ya. Dan kawatnya, wih, ini kawatnya nggak main-main ukurannya. Mungkin teman-teman pernah bongkar stavol gitu istilahnya, stavol motor yang nggak segede ini kan, lilitannya segede ini nggak mungkin kayaknya. Biasanya kita beli stavol kan yang kecil-kecil tuh, tapi harganya lumayan. Seingat saya gitu ya, stavol yang kecil biasanya kalau dulu tuh untuk stabilin komputer gitu, karena biasanya kalau kita beli komputer kan dikasih tahu, tolong dong nanti pasangin stavol ya biar komputernya nggak cepet rusak gitu kan, karena tegangan naik turun zaman itu gitu. Harga stavol tuh wah, yang sekecil itu aja itu 1 juta lebih gitu yang motor ya. Sedangkan yang kecil itu kan nggak mungkin untuk satu rumah. Sedangkan ini kalau teman-teman beli ini bisa nyalain satu rumah teman-teman, karena kan kapasitasnya 8 kVA gitu. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk menyalakan satu rumah atau menstabilkan satu rumah. Jadi seperti ini. Nah ini juga, nah ini mungkin trafo utamanya untuk memberikan tegangan rangkaian gitu ya. Atau apa itu ya? Bisa jadi ada kaitannya dengan ini. Oh iya, ya benar-benar. Bukan, ini ada power supply lagi. Jadi salah berarti saya. Ini bukan untuk catu daya rangkaian. Power supply rangkaiannya menggunakan switching di sini. Switchingnya sudah lengkap, ada MI filter segala macam yang nggak berupa switching sederhana gitu ya. Dan di sini rangkaian untuk PWM drivernya juga sudah ada pendinginnya, jadi aman lah ya. Kalau panas dia sudah ada pembuangan panasnya, dan siripnya juga nggak main-main, panjang banget. Di sini juga saya lihat ada sensor arus teman-teman ya. Di sini trafo CT berfungsi sebagai sensor arus di sini yang kayak donat ini. Dan kabelnya menuju ke rangkaian logika di sini. Nah, kenapa harus ada sensor arus? Biar si alat stabilizer ini tahu beban yang mengalir itu berapa gitu ya. Nah, kenapa? Karena rangkaian stabilizer ini selain dia fungsinya untuk menstabilkan tegangan, teman-teman ya, dia juga bisa memproteksi. Jadi seandainya terjadi kelebihan beban atau kelebihan arus gitu, si stabilizer Samoto ini bisa memproteksi biar tidak terbakar gitu. Dia akan memutus gitu ya kalau kelebihan beban, atau mungkin short circuit gitu, dia langsung akan memutus lewat relay ini. Nah, karena relay ini kan fungsinya memang untuk nyambung dan putus aja gitu. Sedangkan kalau di stabilizer sebelumnya ada relay yang berfungsi sebagai nyambung dan putus, ada juga relay yang berfungsi sebagai pengatur tegangan gitu. Nah, rangkaian kontrolnya di sini ya. Kalau kita perhatikan ada beberapa pin yang tidak terpasang, maksudnya tidak digunakan gitu. Kemungkinan ini adalah fitur tambahan di produk selanjutnya, bisa jadi. Bisa jadi. Di sini ada tulisan ini J-fan. Oh, ini fan. Ini fan kipas, terus ini karena di sebelahnya ini adalah sensor arus, kemungkinan yang lagi satu ini juga sensor ya. Jadi mungkin di seri berikutnya di sini akan digunakan gitu. Mungkin double sensor arus bisa jadi ya. Nah, seperti itu. Dan di sini juga PCB-nya sudah di coating, ada lapisan epoksi juga nih. Dan PCB-nya juga tercoating. Jadi aman dari korosif lah ya. Jadi power supply juga di coating, rangkaian kontrol juga di coating nih. Cukup rapi menurut saya. Penempatannya juga, pengkabelannya juga kalau teman-teman lihat semuanya diikat di kabel tis. Bahkan untuk rangkaian display pun itu awal sebelum saya bongkar semua seperti ini, tadi dia terikat di bagian pilar di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar tidak mengganggu dari kinerja si motornya ini ya. Ini displaynya ini kayak gini. Jadi dia displaynya menggunakan LED. Ini bukan LCD, LED. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka LED seperti ini gitu ya. Karena kalau LCD kadang-kadang dia cepat rusak atau ngeblank LCD-nya. Coba kita lihat spek di sini ya. Ini adalah single pass. Jadi cocok untuk di rumah biasa itu biasanya single pass ya. Dan automatic voltage regulator. Inputnya
itu bisa paling rendah di 130 volt teman-teman. Jadi kalau di listrik di rumah teman-teman itu ada di pedalaman rumahnya, kan biasanya tuh parah banget tuh drop tegangannya. Kalau saya kemarin kejadian pada saat proyek itu di kota ya, SD, proyek SD, itu saya ukur tegangannya di 190 volt. Nah itu di kota itu. Ini kalau di desa seandainya ngedrop di 130 volt atau kelebihan listriknya sampai di 250 volt, ini alat ini bisa menghandle gitu. Jadi kalau kurang 130 volt misalkan tegangan di rumah teman-teman, itu masih bisa dihandle. Atau bahkan kelebihan listrik yang bisa menyebabkan meledak peralatan komponen, peralatan di rumah teman-teman, itu bisa dihandle dan dibuat outputnya tetap di 220 volt. Ya lebih kurang 3% gitu. Jadi masih dalam range yang aman walaupun dia ngedrop parah atau dia naik terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita nyalain ya. Kita coba nyalain, dan saya paling suka kalau ngelihat ini mekanikal ini bergerak karena kayak nonton film Iron Man rasanya. Saya hidupin dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk instalasinya juga cukup mudah di sini ya. Tinggal teman-teman buka aja konektor di bagian atas ini. Di sini sudah ada keterangan mana bagian input, yaitu ini input, lalu grounding, dan juga output gitu. Di sini ada tulisan bahwa input output 110, output 220. Jadi mungkin ada versi yang 110 dan juga ada yang 220 seperti itu. Dan konfigurasinya, instalasinya kalau teman-teman ragu, ini saya videoin ya. Di bagian dalamnya. Nah, kayak gini. Jadi input ini netralnya masuk ke sini. Jadi ini bagian netral dari 220 ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Netral paling ujung ya, netral paling ujung. Terus ini ya, kabel kuning ini yang besar itu adalah tegangan yang sudah terregulasi gitu. Jadi seperti itu, kita rangkai di bagian atas ini. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan slider seperti ini sebagai inputan tegangan yang bertujuan untuk mensimulasikan nanti tegangan listriknya naik turun. Jadi di sini teman-teman bisa lihat output tegangannya. Ini saya bisa atur menjadi tegangan berapa volt gitu ya. Jadi soalnya kalau saya pasang ke listrik PLN di tempat saya, di toko saya, itu saya paling tegangan naik turunnya kecil banget gitu ya. Dan kita harus menunggu menghidupkan beban besar sampai tegangannya naik turun. Jadi biar cepat mensimulasikan tegangan naik turun, saya pakai alat seperti ini ya, sebagai input tegangan. Sedangkan input dari alat ini saya colokin ke listrik PLN di toko saya atau di workshop saya gitu. Kita akan nyalakan dan kita akan ukur dulu tegangannya ya. Nah, untuk menyalakannya di sini ada switch gitu ya. Ada kayak MCB gitu di bagian pinggirnya. Kalau kita lihat dulu, di sini keterangannya ada yang steady, ada yang mains gitu. Jadi bisa di bypass gitulah ya. Atau kita mau maintenance bisa membypass, dan ini bisa di delay atau undelay untuk pada saat penyalaan penstabilannya gitu. Kita akan coba. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi displaynya akan menyala. Nah, di sini kita menggunakan delay sebanyak 200 detik ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terbaca tegangan inputnya di 223 volt. Inputnya di 223 volt. Saya muter itunya ya. Kayaknya kelamaan, kita pencet aja tombol undelay-nya. Dan delaynya sudah. Jadi 224 input, outputnya di 220 ya. Dan sensor arus yang tadi kita bicarakan itu nanti kaitannya dengan ini. Loading capacity-nya bisa terbaca nanti berapa maksimum, berapa persen maksimum, seperti itu. Nah, pertama mungkin kita lihat dulu sebelum lihat ke lilitannya ya. Di sini teman-teman bisa lihat angkanya, dan saya akan coba putar ini alat ini.
mengecil tegangannya. Dan teman-teman bisa lihat tegangan inputnya di 177 volt, outputnya tetap di 220 volt. Ini pembacaannya real time teman-teman ya. Kita lihat. Saya naikin ke 237 volt, outputnya tetap di 220 volt. Ini coba kita turunin sampai 130 volt. Nah, ini 139 volt. Outputnya tetap di 220 volt ya. Oke, sekarang kita lihat motornya. Di sini motornya yang bekerja ya. Ini teman-teman lihat. Seperti yang saya katakan, pada saat tegangannya berubah, maka motornya itu akan menyesuaikan sikat berasnya itu. Coba ya. Tuh. Jadi mau secepat apa listriknya berubah, dia akan menyesuaikan teman-teman ya. Nah, walaupun kelihatannya seperti ada respon delay pada saat pemutaran ini, tapi itu responnya cukup cepat teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin respon yang jauh lebih cepat, kita bisa beli yang versi relay. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, dia responnya ya mungkin sangat kecil sekali perbedaannya ya. Hanya saja yang model ini tuh dia di tegangan outputnya dia lebih detail karena persentasenya dia lebih kecil. Output toleransinya itu di 3%, sedangkan yang di relay itu dia 10% teman-teman. Jadi kalau buat rumahan ini cocok banget, apalagi kalau rumah teman-teman tuh banyak ada perangkat elektronik yang sensitif ya. Seperti itu dia. Nah, ini dia alat yang bisa menyetabilkan tegangan rumah di teman-teman, serasa di laboratoriumnya Iron Man nih. Dia otomatis teman-teman ya. Mau kita putar secepat apapun, dia responsif. Sekarang kita buktikan dengan mengukur tegangan teman-teman. Oke, contohnya di sini teman-teman ya. Di sini tegangannya drop saya anggap di 197, 98 lah. Ya. Ini tipikal listrik kalau di perkotaan paling ngedrop parahnya di 190-an volt ya. Kalau di pedalaman tuh biasanya sampai 160 volt. Ini 190 volt input, output di 220. Apakah benar? Kita coba ukur teman-teman menggunakan voltmeter tentunya ya. Ini voltmeternya nggak perlu ribet, cuma nyalain langsung bisa dipakai tanpa harus milih-milih tegangan. Ini kita ukur di sini di bagian input 197 tadi. Nah, dia nggak kena nih. Oke. 197 volt di bagian input ya. 196, 197 di bagian input, di bagian outputnya 220 volt ya teman-teman ya. Jadi alat ini memang benar bisa menstabilkan. Coba kita akan dropkan tegangannya sampai di ya 130-an volt lah ya. Kita dropkan nih. Bentar, saya matiin dulu. 100 input di 138 volt, output di 220. Kita coba nih. Input kita tes. Input di 138 volt. Lalu output di 219,8 ya, ada toleransi lah ya. Tapi daripada teman-teman nyalain di tegangan 130 volt perangkat teman-teman tadi kan. Mana dia?
Nah ini daripada teman-teman nyalain perangkat di tegangan 137 volt kan, mendingan kita pakai tegangan yang terregulasi oleh alat Samoto ini di tegangan 200 ini 219 ini kan sudah masuk nih, 220 lah anggap ini gitu ya. Dan seandainya pun tegangannya dia over, kita akan lebihkan tegangannya. Nah ini kan, nah ini tegangannya di 238 volt, 23,8 atau 239 volt lah ya. Itu inputnya anggap tegangannya over. Ini kalau perangkat komputer atau apa itu bisa meledak ini. Dan outputnya itu tetap dijaga stabil teman-teman di 22 volt ya, 222 volt masih masuk teman-teman. Daripada nyalain di 240 volt meledak, ini tegangan outputnya tetap terjaga stabil. Nah itu seperti yang saya bilang, dia toleransinya kecil banget, dia di 3%. Jadi aman banget walaupun tegangannya inputnya itu 240 volt. Iya, mantap. Ini kalau teman-teman sering ngeluh nih TV-nya rusak, TV rusak, komputer mati power supply-nya, nah bisa jadi karena tegangan yang naik turun. Apalagi kalau AC inverter, kulkas inverter gitu ya, kan sering banget tuh ngeluh ganti modul, power supply rusak, meledak. Nah ini pakai stabilizer yang kayak gini nih, dia responsif teman-teman ya. Ini saya dapatkan, kalau teman-teman ada yang nanya, ini di Shopee ada banyak ya. Jadi banyak banget, kemarin saya review yang relay, banyak banget yang beli di mana itu, beli di mana. Saya nggak jual ya, linknya itu ada di Shopee, keterangan video di sini juga saya cantumin ya. Masalahnya di sini bukan toko stabilizer teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau beli dari saya di Denpasar juga bisa. Nah seperti ini dia. Ya, kalau yang tertarik linknya ada di keterangan video. Konstruksinya seperti ini, rapi banget, jadi jangan ragu karena banyak banget yang beli Stavol gitu ya, yang kecil-kecil itu kan, ternyata baru dibuka, ternyata cuma pakai trafo biasa aja, nggak ada stabilisernya gitu. Jangan sampai dibohongin teman-teman ya. Ini kan sudah jelas kelihatan nih bahan-bahannya, konstruksinya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu demonya, dan ini siap saya pasang. Karena kita lagi renovasi, istilahnya terus renovasi ya, peralatan ada banyak. Sayang banget kalau peralatan semua ini rusak cuma gara-gara listrik yang naik turun gitu kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.